Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengingatkan Anda semua tentang sejarah Jembatan Bettrik yang ada di Sarolangun. Sejarah Jembatan Bettrik berawal dari tenggelamnya kapal konsuler Belanda di Sungai Batang Tembesi. Jembatan Bettrik adalah jembatan yang menjadi ikon paling tersohor di Provinsi Jambi, yang penuh kisah lika-liku masuknya penjajahan Belanda di Kabupaten Sarolangun. Jembatan yang menjadi saksi cerita-cerita rakyat Sarolangun pada masa itu. Dia membentang di atas Sungai Batang Tembesi, Kecamatan Sarolangun. Hermanto, satu pengingat sejarah Kabupaten Sarolangun, menjelaskan, yakni Sarolangun tempo dulu bercerita Alkisah Jembatan Bettrik. Ia membaca literatur dari Belanda. Pada zaman itu masuklah salah satu kapal angkut yang mengangkat para raja setingkat dengan gubernur atau petinggi Provinsi Jambi ke Sungai Batang Tembesi. Kapal tersebut karam tak jauh dari lokasi Jembatan Bettrik yang kini berdiri di atas Batang Tembesi. Herman mengungkapkan, Jembatan Bettrik Sarolangun tahun pembuatan diperkirakan pada 1936 hingga 1939. Tentulah bangunan milik Belanda di Indonesia sangat terkenal kokoh dan tahan lama. Namun tak dapat dipungkiri, Jembatan Bettrik pada 1970 pernah roboh. Sewaktu saya kecil nonton bola di lapangan Sriwijaya, kini Laman Besam, hentakan terdengar hingga radius yang lumayan jauh karena rubuhnya jembatan tersebut, ungkap Hermanto. Pada zaman dahulu sebelum putus Jembatan Bettrik menjadi penyebub antara Pelayang dan pasar, yakni pasar bawah yang kini tinggal bangunan tua yang hanya berisi 1-2 kios saja. Pada penanaman, Jembatan Bettrik itu memanglah dari Ratu Helmina. Namun bukan ia meminta nama jembatan yang berada di Kabupaten Sarolangun itu menjadi Bettrik. Saat jembatan sedang dalam proses, lahirlah salah satu cucu Ratu Wilhelmina yang diberi nama Bettrik. Lalu pemerintah setempat meminta izin memberikan nama jembatan tersebut bernama Bettrijsbrug, yang artinya jembatan Bettrik, sambung Hermanto. Hermanto mengatakan jembatan sempat vakum lama sejak runtuh pada 1970-an. Lalu diperbaiki lagi pada zaman pemerintahan Bupati Sarolangun pertama, Muhammad Madil pada kisaran waktu tahun 2000-an. Dari 1973 hingga 2000 hanya disambung oleh pemerintah Sarko pada masa itu, yakni jembatan gantung untuk menghubungkan antara Jembatan Bettrik. Sisi lain, pada masa kelahiran Ratu Bettrik, lahirlah sepasang anak kembar yang lahir di hari yang sama dengan kelahiran Ratu Bettrik yang beralamat di Pelayang, Kecamatan Sarolangun. Saya cari tahu, rupanya si kembar ini sering dikirimkan makanan pokok seperti keju, gandum oleh pemerintah Belanda hingga akhir hayat si kembar. Bahan makanan tak dikirim dari Belanda, namun ada utusan yang mengirimkan ke si kembar untuk menghormati hari kelahiran yang sama dengan Ratu Belanda Bettrik, ungkap Hermanto. Baiklah, sampai sini saja cerita singkat sejarah Jembatan Bettrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.